Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2065004. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan terhadap mikrokontroler. Langsung saja. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip, IC atau integrated circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, perangkat listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Kemudian penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk dan desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Kemudian berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama ada CPU. Adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi fetch, menerjemahkannya atau decode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan decode oleh CPU tersebut. Kemudian memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini dapat digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source code program. Kemudian yang selanjutnya, port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lainnya seperti port paralel. Kemudian 5, pengatur waktu dan penghitung adalah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu time dan penghitung menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitung di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Kemudian yang keenam ada analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital. Digunakan untuk mengubah sinyal analog ke dalam bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang ketujuh ada digital analog atau pengonversi digital ke analog. Kemudian melakukan operasi pengembalikan konversi, mengubah sinyal digital menjadi format analog ini biasanya digunakan untuk pengendalian perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya.
Kemudian yang ke-8, kontrol interupsi. Digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan. Untuk program kerja, interrupt dapat berupa eksternal. Ketika diaktifkan dapat menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Selanjutnya ada blok fungsi khusus atau special function block. Beberapa mikrokontroler hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus seperti misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus. Umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan dan kelebihan utama dari mikrokontroler adalah bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Kemudian dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Kemudian sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Selanjutnya mudah menghubungkan port, RAM, ROM, dan input-output tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler: memiliki arsitektur lebih kompleks daripada mikroprosesor, kemudian hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan, kemudian kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Kemudian tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.